Bab 1405 Panggil Leluhur. Alam semesta 5 dimensi. Hari ini, langit berbintang di suatu tempat di alam semesta 5 dimensi tiba-tiba retak, seorang pria paruh baya keluar. Leluhur Dao. Saat leluhur Dao muncul di langit berbintang alam semesta 5 dimensi, semua makhluk hidup di seluruh alam semesta 5 dimensi merasakan kekuatan yang tak terlihat. Master alam pencerahan Taoisme. Di belakang leluhur Dao adalah Ejer Bai dan lainnya. Hampir semua Master Dao Ting berkumpul bersama. Leluhur Dao tiba-tiba berkata, "Siapkan formasi." Begitu suaranya turun, 7 kaisar dewa tiba-tiba muncul di 7 arah. Saat berikutnya, bintang-bintang bergeser, deretan cahaya bintang besar menutupi seluruh langit berbintang. Formasi Dewa 7 Bintang. Di kedalaman langit berbintang, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyatu menuju teknik formasi ini. Ini adalah formasi terkuat di Dao Ting, meminjam kekuatan ribuan bintang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depan leluhur Dao. Leluhur Dao memandang Mile, "Bukannya kamu adalah ketua sekte Sahaloka? Sekarang, kamu bisa memanggil Master Sekte Sahaloka untuk menyelamatkanmu. Atau, panggil wanita bergaun polos di belakangmu." Mile mengangguk, "Baik." Setelah berbicara, dia mengeluarkan labu Qiankun, Dewa Labu, panggil beberapa orang datang. Tidak ada tanggapan. Mile berkata dengan suara dalam, "Dewa Labu, jangan berpura-pura mati, panggil orang datang bantu." Pada saat itu, Dewa Labu tiba-tiba berkata, "Nak, aku memang bisa memanggil orang, tetapi jika orang yang aku panggil tahu bahwa kamu memiliki begitu banyak kitab Taoisme, hehe." Mile melempar Dewa Labu ke menara penjara alam. Seolah memikirkan sesuatu, Mile merentangkan tangannya, darah di tubuhnya berdenyut. Kekuatan garis darah. Melihat pemandangan ini, ekspresi leluhur Dao di samping berubah secara pelan. Garis darah Mile selalu menjadi misteri. Anak siapa orang ini? Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, "Panggil leluhur. Panggil leluhur." Semua orang. Ekspresi Master Dao Ting terlihat sangat aneh. Orang ini ingin memanggil leluhur. Leluhur Dao tampak serius, dia tidak berani meremehkan garis darah Mile. Saat suara Mile jatuh, cahaya darah tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh langit berbintang berubah menjadi merah darah, sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, ekspresi para Master Dao Ting di arena juga menjadi bermartabat. Ini terlihat agak menakutkan. Saat Mile berteriak, "Panggil leluhur," di langit berbintang yang jauh, seorang pria berbaju biru tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan mengerutkan kening. Dia sedang buat apa? Di samping pria berbaju biru, wanita bertombak panjang bertanya, "Ada apa?" Pria berbaju biru memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia sedang memanggil leluhur. Wanita. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya, dia bahkan sudah menemukan cara untuk memanggil leluhur. Dia sudah ingin pergi ke surga. Wanita itu berkata, "Mungkin ada hal yang merepotkan." Pria berbaju biru menggandeng tangan wanita itu dan berjalan ke arah kejauhan, "Jangan pedulikan dia." Wanita itu hendak berbicara, pria berbaju biru itu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan mengerutkan kening, ada jiwa pembunuhan di matanya. Wanita itu bertanya, "Ada apa?" Pria berbaju biru berkata, "Mela dalam masalah." Wanita itu hendak berbicara. Saat ini pria berbaju biru berkata, "Tunggu aku akan segera kembali." Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Wanita. Di samping, gadis kecil bertanduk panjang di kepala tiba-tiba berkata, "Putri adalah anak kandung, putra pasti anak pungut." Alam semesta 5 dimensi,
Miley menatap langit berbintang, tidak ada respon apapun. Miley mengerutkan kening, dia mencoba lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Wajah Miley menjadi gelap. Sialan. Memanggil leluhur sendiri tidak ada gunanya. Agak canggung. Saat ini, leluhur Dao tiba-tiba berkata, "Miley, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup, mau tidak?" Miley memandang leluhur Dao. "Leluhur Dao, kamu masih bicara omong kosong padaku saat ini, apakah kamu keterbelakangan mental?" Leluhur Dao hendak berbicara, saat ini Miley tiba-tiba berkata, "Nacharu." Begitu suaranya jatuh, bayangan hitam keluar dari tubuh Miley. Saat berikutnya, seekor naga raksasa dengan panjang puluhan ribu kaki muncul di langit berbintang. Nacharu. Saat ini, Nacharu sudah berkultivasi menjadi tubuh Taoisme. Saat melihat Nacharu, ekspresi leluhur Dao tiba-tiba berubah. Dia memandang Miley, "Naga spirit Nacha, kamu." Miley memandang Nacharu, "Tahan dia." Di udara, Nacharu menukik langsung ke arah leluhur Dao. Segera bergegas, langit berbintang bergetar, seolah-olah akan hancur, sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, ekspresi para Master Dao Ting di arena tiba-tiba berubah. Tekanan ini tidak lebih lemah dari leluhur Dao. Ada kilatan permusuhan di mata leluhur Dao, dia menghentakkan kaki kanannya dengan ringan, seluruh tubuhnya membubung ke langit, lalu meninju ke udara. Dengan pukulan tinju ini, seluruh langit berbintang langsung menjadi ilusi. Boom! Seluruh langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat, kemudian Nacharu langsung terguncang mundur, tetapi tubuh fisiknya yang kuat dengan paksa menahan semua kekuatan pukulan leluhur Dao. Setelah menjatuhkan Nacharu dengan satu pukulan, leluhur Dao menoleh untuk melihat Ejer Bai di bawah. "Bunuh. Jangan sisakan seorang pun." Setelah berbicara, dia berbalik dan bergegas menuju Nacharu lagi. Di bawah, Ejer Bai tiba-tiba berkata, "Keluarkan formasi." Suara jatuh. Formasi Dewa Tujuh Bintang tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi bilah raksasa. Saat bilah raksasa ini muncul, ruang hampa di sekitar bilah raksasa segera berubah ilusi. Bilah raksasa ini mengandung kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Di udara, Ejer Bai tiba-tiba meraung, "Tebas." Suara itu jatuh. 7 kaisar dewa menunjuk ke arah Miley di bawah. Puff! Bilah bintang raksasa menembus tengah formasi, ruang hampa langsung robek dan hancur oleh ujung bilah. Miley harus menerima tebasan bilah ini, karena jika dia tidak menerimanya, bilah raksasa bintang ini akan memasuki alam semesta 5 dimensi dan menghancurkan sumber energi alam semesta 5 dimensi. Namun, Miley tidak mengelak atau menghindar, membiarkan bilah raksasa bintang memotongnya. Boom! Di bawah tatapan semua orang, bilah raksasa bintang langsung diserap oleh Miley. Aura Miley melonjak gila-gilaan. Melihat pemandangan ini, semua Master Dao Ting tercengang. Ejer Bai memandang Miley dengan tidak percaya dan berkata dengan suara bergetar, Kamu bahkan dapat menyerap kekuatan bintang." Saat mengatakan itu, dia berteriak seperti orang gila, "Miley, apa yang tidak bisa kamu serap?" Saat ini, Ejer Bai benar-benar merasa dirugikan. Miley dapat menyerap energi pedang, dapat menyerap energi keruh dan dapat menyerap energi kematian. Kini, Miley bahkan dapat menyerap kekuatan bintang. Apakah orang ini lubang hitam? Bisa menghisap apapun. Di bawah, Miley dengan rakus menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Setelah menyerap kekuatan bintang, dia merasa basis kultivasinya meningkat pesat. Benar-benar suplemen yang bagus. Miley memandang Ejer Bai, dia menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum,
terima kasih banyak. Mendengar ini, wajah Ejer Bai berkedut, ingin membunuh. Milei menatap Nacharu dan leluhur Dao. Nacharu telah ditekan oleh leluhur Dao. Ternyata Nacharu tidak sekuat leluhur Dao, namun Nacharu memiliki tubuh fisik yang kuat, dan leluhur Dao tidak berdaya terhadap dia untuk sementara waktu. Milei menarik pandangannya, dia menatap Pandi Bai, sabta. Suara itu jatuh. Cahaya pedang tiba-tiba melintas dari kejauhan. Tidak jauh dari sana, Pandi Bai sedikit mengernyit, dia tiba-tiba menoleh dan menikam dengan tombak. Boom! Pandi Bai langsung terlempar ke belakang puluhan kaki. Pandi Bai menatap Sabta yang muncul di depannya, kamu menjadi semakin kuat. Terakhir kali dia bertarung melawan Sabta, saat itu Sabta tidak begitu kuat. Tanpa basa-basi, Sabta mengangkat pedang dan bergegas menuju Pandi Bai. Pandi Bai menginjak kaki kanannya, seluruh orang menghilang di tempat, dalam sekejap terdengar suara pemotongan di arena. Setelah Pandi Bai terguncang ke belakang, Milei memandang Ejer Bai dan yang lainnya. Saat Ejer Bai hendak berbicara, Milei tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, ratusan ribu energi pedang muncul di sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, wajah Ejer Bai dan yang lainnya berubah drastis. Milei tiba-tiba menunjuk, tebas. Saat suara itu jatuh, ratusan ribu energi pedang meledak di udara, sangat spektakuler. Pada saat itu, seorang tetua berambut putih tiba-tiba muncul di depan Ejer Bai dan yang lainnya. Tetua berambut putih itu membentangkan telapak tangannya, sebuah cermin persegi putih muncul di tangannya. Saat berikutnya, cahaya putih terang tiba-tiba keluar dari cermin persegi itu. Boom! Energi keruh Milei benar-benar terhalang oleh cahaya putih ini dan menghilang sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, Milei mengerutkan kening, cermin macam apa ini? Mampu melarutkan energi keruh. Namun, cermin putih di tangan tetua berambut putih itu juga perlahan berubah menjadi ilusi. Milei tidak menyimpan energi keruh, karena dia menemukan bahwa cermin di tangan tetua berambut putih akan segera menghilang. Pada saat ini, tetua berambut putih tiba-tiba menyimpan cermin, saat berikutnya, dia berubah menjadi bayangan dan menyerbu ke arah Milei. Puff! Tubuh fisik langsung merobek ruang hampa dan ruang hampa dalam jarak ribuan meter langsung hancur menjadi jaring laba-laba oleh tubuh fisik tetua berambut putih itu, mengerikan. Dan energi keruh itu diguncang oleh kekuatan yang kuat sebelum mendekati tetua berambut putih. Melihat adegan ini, wajah Milei tiba-tiba menjadi serius. Master alam pencerahan Taoisme. Tetua berambut putih ini ternyata adalah master alam pencerahan Taoisme. Pada saat ini, tetua berambut putih telah bergegas ke depan Milei, kemudian meninju. Pukulan ini sangat sederhana, tetapi mengandung kekuatan kekerasan yang sangat mendominasi. Kekuatan kekerasan ini tampaknya akan menghancurkan seluruh alam semesta 5 dimensi, sangat mengerikan. Dan pada saat tetua berambut putih meninju, beberapa energi keruh di ruang hampa sekitar Milei langsung berubah menjadi ilusi. Bukan hanya energi keruh, bahkan ruang hampa di sekitarnya hancur dan musnah saat ini. Kekuatan satu pukulan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Milei tidak mengelak, pukulan ini, dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa tangguh. Milei maju selangkah, menghunus pedang dan memotongnya. Pedang Tao. Pedang menebas, cahaya pedang seperti air terjun. Boom! Seberkas cahaya pedang hancur dan Milei mundur ratusan meter dalam sekejap. Begitu dia berhenti, ruang hampa ribuan kaki di belakangnya langsung berubah menjadi ilusi. Milei menatap tetua berambut putih di kejauhan dengan ekspresi serius. Kekuatan tetua ini jauh lebih kuat daripada Pandi Bai dan Zheng Wu. Tetua berambut putih melirik Milei, lalu menoleh untuk melihat Ejer Bai.
Ejerbai mengerti. Dia melihat ke bawah ke alam semesta 5 dimensi, bunuh. Saat suara itu turun, para Master Daoting di belakangnya bergegas menuju alam semesta 5 dimensi di bawah. Kali ini, mereka tidak hanya ingin membunuh Mile, tetapi juga menghancurkan alam semesta 5 dimensi. Alam semesta 5 dimensi tidak musnah, Savera-mu tidak akan mati, oleh karena itu, mereka harus menghancurkan seluruh alam semesta 5 dimensi, membunuh akarnya. Dan pada saat ini, rentetan suara pedang tiba-tiba terdengar dari bawah. Saat berikutnya, ratusan cahaya pedang berbenturan di bawah. Sekte Pedang. Lebih dari 300 kultivator pedang langsung menyerbu ke langit berbintang. Meskipun tingkatan alam Master Daoting lebih tinggi dari kultivator Sekte Pedang, tapi tidak ada rasa takut di mata kultivator pedang ini. Perang. Di mata semua kultivator pedang, hanya ada jiwa pertarungan. Kakak seperguruan Lu yang memegang pedang panjang dan menunjuk ke arah Master Daoting, bertarung hingga sisa orang terakhir. Bunuh. Begitu suaranya turun, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Ratusan kultivator pedang menyerang bersama. Dalam sekejap, energi pedang melintasi seluruh langit berbintang dan momentumnya menakutkan. Ejerbai tidak berekspresi di wajahnya, cari mati. Kultivator pedang ini memiliki kekuatan tempur yang baik, tetapi perbedaan tingkatan alam dengan Master Daoting masih terlalu jauh. Perlu diketahui, Daoting tingkat terendah adalah alam kebenaran Taoisme, alam Yudao juga terhitung mayoritas. Orang-orang yang datang ke sini semuanya tinggal di jurang dunia langit dan pengalaman tempur mereka cukup kaya. Jika kultivator pedang ini semuanya adalah alam kebenaran Taoisme, mungkin masih bisa bertarung, tapi sayangnya kultivator pedang ini kebanyakan keluar. Dan pada saat ini, 6 master misterius tiba-tiba bergegas menuju Ejerbai dan yang lainnya. Mereka adalah 6 orang yang diberikan oleh Tuan Agung kepada Mile. Selain itu, Zakli mereka bertiga, dan ketiganya berada di puncak alam Yudao. 9 master alam Yudao. Melihat 9 orang ini, ekspresi Ejerbai berubah secara perlahan, tetapi 9 orang ini tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Pada saat ini, Mile yang tidak jauh dari sana tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Saat berikutnya, 12 bayangan hitam terbang keluar dari telapak tangannya, diikuti oleh 12 jiwa naga yang besar muncul di langit berbintang. Begitu 12 jiwa naga muncul, ekspresi Ejerbai tiba-tiba berubah. Tidak hanya Ejerbai, tetapi tetua berambut putih di hadapan Mile juga mengerutkan kening. Tubuh ke-12 jiwa naga ini tingginya ribuan kaki, memancarkan keagungan naga yang sangat kuat dari dalam tubuh. Meskipun hanya jiwa naga, auranya sangat kuat, kedua setelah 2 alam pencerahan Taoisme dan Nacharu di arena. Di depan Mile, tetua berambut putih menatapnya, apa hubunganmu dengan naga spirit Nacha? Mile menatap tetua berambut putih dan berkata sambil tersenyum, tebak. Tetua berambut putih itu tidak berbicara. Mile semakin misterius. Saat ini, ke-12 jiwa naga langsung menukik ke arah Daoting dan master lainnya di bawah. 12 jiwa naga menukik bersama, seolah-olah akan menghancurkan langit berbintang. Pada saat ini, seluruh langit berbintang bergetar, seolah-olah akan runtuh, sangat menakutkan. Mile juga sedikit kaget, karena tidak menyangka jiwa naga ini begitu kuat. 12 jiwa naga cukup untuk menahan puluhan master alam Yudao. Di saat yang sama, Ladiaan dan lainnya juga muncul di arena. Ladiaan, Aro, Wine, Sisi, Wita Zhang, Wina Lian mereka semuanya telah mencapai alam kebenaran Taoisme. Meskipun hanya alam kebenaran Taoisme, tetapi mereka tidak memiliki tekanan apapun terhadap master alam Yudao. Melihat adegan ini,
Wajah Ejerbai tiba-tiba tenggelam. Bersambung.